debar jantungku, denyut nadiku bersepadu dalam cita-citaku. Kebiar telah izinkan. Dari pulau-pulau, dari kota-kota di atas bangsa ini, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Lawat negeri kami ya Bapa. Curahkan hujan pertobatan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Ada begitu banyak jiwa yang menanti-Mu di atas bangsa ini. Curahkan kemuliaan-Mu buat Indonesia. Tanah air kami, tumpah darah kami. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Lindungi bangsa kami. Jauhkan dari segala macam mara bahaya. Jauhkan dari segala gempa. Jauhkan dari segala murka Tuhan atas bangsa ini. Kami berdiri Tuhan buat Indonesia. Biar pertobatan terjadi di atas bangsa kami. Selamatkan Indonesia. Selamatkan bangsa kami. Tempat berlindung di hari Tuhan sampai akhir menutup mata. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, karena penyertaan Tuhan bangsa kita boleh dimerdekakan, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah penjajahan, tetapi kita dimerdekakan sebagai bangsa yang boleh sungguh-sungguh berdiri di atas dasar kaki yang kuat. Karena itu kita terus berdoa agar Tuhan menopang bangsa kita. Biarlah bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan berdiri bagi bangsa ini, memperkatakan firman atas bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan, bangsa ini boleh disembuhkan, bangsa ini boleh merdeka sampai selama-lamanya. Mari katakan saudara, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, amin, dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar kami perkatakan terjadi atas bangsa kami, dan memubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan, amin, ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih lagi katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Lebih lagi saudara, bagi bangsa ini doa kami Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
Sesuatu yang besar pasti terjadi Tuhan. Ini yang kami percayai dan imani. Amin. Dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di atas bangsa ini, atas seluruh. Lebih lagi saudara, mari kita mau perkatakan atas bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar kami imani terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan atas bangsa kami, atas Indonesia Tuhan. Nama-Mu disembah, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa buat kemerdekaan yang Tuhan beri bagi bangsa kami. Terima kasih buat para pejuang yang sudah berjuang bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh meneruskan setiap perjuangan para pahlawan di atas bangsa ini, untuk terus hidup dalam kemerdekaan. Diberkatilah Indonesia, disertai Tuhan Indonesia. Karena itu kami tahu Bapa, semua hanya karena anugerah-Mu bagi bangsa kami. Kami bersyukur buat bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur semua anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. berlimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. berlimpah Amin Tuhan. kasih-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, dengan iman kita perkatakan atas bangsa ini, besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, lebih lagi katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Amin. Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan atas bangsa kami, atas negeri kami Tuhan.
Kami percaya Tuhanlah yang pegang kendali atas bangsa ini, atas pemerintah, atas semua yang ada di atas bangsa ini Bapa. Bahkan atas hidup kami anugerah-Mu melimpah. Lebih lagi katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih, berlimpah kasih, semakin hari semakin hari semakin bertambah. besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah Tuhan. hari semakin bertambah. Besar Lebih lagi besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu Tuhan. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan turun atas bangsa kami. Engkau yang pegang kendali atas bangsa ini, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berdaulat di seluruh bumi, bahkan di atas bangsa kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan, bahkan atas Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas bangsa kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin Yesus. Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat Tuhan dalam hidup kami Yesus. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi perkatakan dengan iman, Tuhan berdaulat atas bangsa kami, yes, atas hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau berdaulat Tuhan atas hidup kami, atas bangsa kami. Kau mengasihi bangsa kami. Kau mengasihi bahkan semua yang ada di dalam bangsa ini. Engkau mengasihi
para penduduk di atas bangsa kami. Ampuni bangsa ini Tuhan. Biar belas kasihan-Mu tercurah. Bahkan bagi setiap kami malam ini, biarlah anugerah-Mu juga tercurah Tuhan. Kami mau perkatakan dengan iman, Engkaulah Tuhan. Perkatakan saudara, Dia Tuhan, Dia Raja. Dia berdaulat bahkan atas setiap masalah dan pergumulan saudara. Dia berdaulat atas sakit penyakit saudara. Amin, amin. Hidupku berserah, lebih lagi Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Kami perkatakan malam ini dengan iman, Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau Raja atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Lebih lagi saudara, dengan iman Engkaulah Tuhan. Oh Engkau berdaulat Tuhan. Atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi dengan iman katakan, Engkaulah Tuhan. Imani, Dialah Tuhan atas hidup kita. Dia Tuhan atas segala persoalan dan badai hidup yang sedang kita hadapi. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Amin, amin. Hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, bahkan bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi kami, mengasihi bangsa kami. Terima kasih buat malam ini. Kami tahu dan percaya firman-Mu akan meneguhkan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa saya ingin membacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan saya Ervin dari Solo. Saya mengikuti hampir semua khotbah Ibu sampai akhirnya awal pandemi ada mesbah doa, lalu mesbah syukur dan juga Sunday online. Saya belum pernah bersaksi Bu, dan ini pertama kali saya mau bersaksi, jadi maaf ya kalau kurang jelas. Saya itu punya sakit lambung, sudah lama sering kumat, apalagi bila saya stres, khawatir, ataupun salah makan. Kalau kumat kadang saya sampai napasnya pendek, punggung belakang sakit, terasa ditusuk-tusuk, pusing dan kembung. Biasanya suami saya minta langsung telepon atau WA ke dokter kenalan baik kami untuk minta obat, dan itu sudah sering Bu. Dan obat selalu siap sedia. Nanti kita tinggal ambil ke sana dan sudah bertahun-tahun seperti itu. Tapi kemarin bulan Juni awal tiba-tiba perut saya kumat, melilit-lilit sakit sekali. Dan kalau malam saya agak batuk.
Seperti biasa suami saya menyuruh saya untuk WA dokter kenalan kami. Tapi kami tidak menyangka, Bu, jawaban dokter itu tidak seperti biasanya. Mungkin dokter juga kan manusia ya. Jadi dia juga takut kalau saya tuh COVID. Karena saya bilang saya ada batuknya. Dokter itu bilang kalau batuk atau flu nggak ada obat. Terus dokter itu juga bilang kalau stok obat-obatan batuk flu semua kosong, tidak ada. Kalau untuk masalah lambungnya yang kumat, ya maaf, dijaga aja makannya supaya tidak kumat. Saya syok, Bu, mendengarnya. Karena saya minta obat malah dokternya marah-marah. Padahal biasanya dia tidak pernah begitu, Bu. Saya langsung kecewa, pengen marah, jengkel, semua jadi satu. Tapi tiba-tiba saya menghibur hati saya dan karena saya ingat perkataan Ibu bahwa hari-hari ini hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan dan tidak akan pernah mengecewakan, bukan manusia yang kita andalkan. Saya berkata seperti itu di depan suami saya. Saya bilang, ya, saya sudah sembuh, saya sudah sehat dan tidak akan kumat lagi. Tidak usah minum obat. Saya malah bersyukur Ibu dokter itu tidak mau kasih saya obat lagi. Saya hanya berdoa, pokoknya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Puji Tuhan Ibu, sampai hari ini lambung saya sehat, tidak pernah kumat lagi, dan saya imani, Bu, tiap hari bahwa lambung saya sudah sembuh sehat di tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Debbie buat setiap pengajaran, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berdoa sendiri kepada Tuhan, dan bukan titip-titip doa. Bahkan untuk selalu belajar beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya anugerah, berkat, dan perkenanan Tuhan dari Tuhan Yesus selalu menyertai Ibu sekeluarga. Sukses selalu dalam melayani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin, amin. Wow, luar biasa kesaksiannya saudara ya. Bahwa di sini kita melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, tadinya setiap sakit pasti yang diingat langsung dokter, ya. Dokter pribadi, dokter andalan, ya. Tapi Tuhan izinkan, ya. Semua obat kosong, ya, karena ada batuknya, malah dokternya berkata kalau untuk masalah lambung ya dijaga saja makannya biar nggak kena lambungnya. Dan ya Ibu ini syok mendengar jawaban dokter itu, tapi ya itulah cara Tuhan. Dari situ ya imannya bangkit. Ya lalu dia mengingat ya salah satu khotbah saya yang berkata bahwa jangan andalkan siapapun hari-hari ini kecuali Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan dokter, mengandalkan obat, mengandalkan rumah sakit, mengandalkan apapun kecuali mengandalkan Tuhan. Ya lalu hanya dengan memperkatakan kata-kata iman, ya kata-kata positif, aku sudah sembuh. Aku tidak butuh obat lagi, ya, dan aku tidak akan pernah kambuh lagi karena Tuhan yang menyembuhkan. Luar biasa saudara ya, Tuhan itu ajaib. Iya, terima kasih buat kesaksiannya Ibu ya, dan sampai sekarang Ibu sudah tidak pernah kambuh lagi, tidak pernah sakit lagi. Semua karena anugerah Tuhan ya. Biarlah setiap kita yang mendengar malam hari ini juga mengimani dan percaya bahwa kuasa Tuhan juga bisa terjadi atas hidup kita. Ya, hidup kita tidak ditentukan oleh obat tetapi oleh kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Ya, Shalom Ii Debbie ya, nama saya Jaden, saya berumur 8 tahun. Saya setiap malam suka ikut mesbah doa, mesbah syukur, saya selalu ikutin. Saya selalu ikutin mesbah doa bersama mami saya.
Jaden mau bersaksi, Bu. Ya, tadi Jaden panas. Sebelum tidur, Jaden berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, nanti kalau Jaden bangun tidur, Jaden sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhin Jaden. Terima kasih Ibu Debbie, Jaden suka mesbah doa dan mesbah syukurnya. Jadi Jaden kirim kesaksian ini. Amin, amin. Puji Tuhan ya, luar biasa. Kesaksian dari seorang anak yang berumur 8 tahun. Ya, luar biasa saudara. Ya, imannya kepada Tuhan. Dia setia mengikut Tuhan, setia ikut mesbah doa. Dan ketika dia panas, dia berdoa, dia beriman. Nanti kalau bangun dia sudah sembuh dan dia disembuhkan. Terima kasih Jaden kesaksiannya ya, Jaden luar biasa ya, dan kita percaya bahwa satu saat Jaden juga akan dipakai Tuhan. Sebab dari kecil sudah tertanam di bait Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati Jaden ya buat kesaksiannya, dan biarlah ini juga boleh menjadi semangat ya bagi orang tua lain untuk mengajak anaknya ikut mesbah doa. Terima kasih, Tuhan memberkati Jaden. Iya, itulah kerinduan kita ya saudara, luar biasa. Anak-anak bahkan umur 8 tahun setia mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, dan iman mereka bertumbuh. Dan ini dia mengetik sendiri, mengirimkan kesaksian saudara kepada saya. Ya, biarlah kita berdoa lewat mesbah doa ini semakin banyak orang yang dituai. Bahkan bukan hanya orang dewasa, tetapi ya anak-anak pun banyak yang mengikuti dan semangat di dalam mesbah doa. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana. Di balik pandemi ini kita melihat ada kebangunan rohani yang terjadi. Iya, terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita sekarang sudah sampai di Daniel pasal yang ketiga. Kita akan selesaikan malam ini kitab pasal 3 ini saudara. Ya, kemarin kita sudah sampai di Daniel 3 ayat yang ke-27. Ingat kisahnya ketika mereka dilemparkan ke dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Raja Nebukadnezar terkejut. Dia berkata, ada 3 orang yang dilempar, tetapi kenapa ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam api itu? Dan yang satu itu tampaknya seperti anak dewa. Itulah kuasa Tuhan. Ya, dan akhirnya Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa keluar ya. Dia berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berteriak dan berkata, keluarlah hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Saat hidup kita memuliakan dan bersandar kepada Tuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan di depan banyak orang. Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan iman mereka. Sehingga Raja Nebukadnezar berkata, kalian adalah hamba-hamba yang maha tinggi. Iya, dan akhirnya saudara, semua wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri datang berkumpul melihat kejadian ini. Mereka kaget melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tersentuh api sedikit pun. Baju mereka, rambut mereka, semuanya utuh, tidak ada yang terbakar. Ya, dan akhirnya ayat yang ke-28 sekarang kita baca. Ayat yang ke-28. Ya, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, ya, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Luar biasa saudara, kita melihat bagaimana pengakuan keluar dari mulut raja yang fasik ini, tidak percaya kepada Allah, tetapi menyembah dewa-dewanya. Dia berkata, terpujilah Allah. Ya,
Terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego yang sudah mengirim malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya. Yang apa saudara? Dia berkata yang berkomitmen untuk tidak menukarkan iman mereka kepada Tuhan, yang tetap memilih menyembah Tuhan dan melanggar titah raja. Kita ingat di awal tadi Nebukadnezar berkata, Dewa siapa yang bisa melepaskan kalian dari tanganku hari ini? Kalian akan dibakar di dalam perapian itu. Ya, tetapi sekarang dari mulutnya sendiri berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego yang mengirimkan malaikatnya karena melihat komitmen hamba-hambanya ini untuk mentaati dan tidak mau menyembah kepada yang lain selain kepada Tuhan. Saudara, saat kita ini punya komitmen pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan itu. Di dalam ketaatan kita bayar harga, sekalipun mungkin kita diancam atau apapun, tapi ketika kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka saya percaya saudara, semua harga yang kita bayar mungkin berat, tetapi kita akan melihat Tuhan akan memperhitungkan itu. Seperti kesaksian yang beberapa waktu lalu kita dengar tentang seorang ibu yang menikah dengan seorang yang tidak seiman. Dia mengalami tekanan, bahkan mertuanya tidak mau bertemu dengan dia, bahkan dengan anak-anaknya. Bahkan dari suaminya juga dia mendapat perlakuan yang tidak baik. Tetapi ibu ini setia mempertahankan imannya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sehingga suaminya dijamah Tuhan, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selalu ada upah dari ketaatan. Selalu ada upah dari harga yang kita bayar. Karena itu jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa ketika hari-hari ini kita mungkin sedang bayar harga. Ya, percayalah ketika tiba waktunya kita akan melihat pembelaan Tuhan itu dinyatakan saudara bagi orang-orang yang komitmen dan taat memegang firman-Nya. Ya, raja berkata begitu saudara, bayangkan Nebukadnezar itu bukan sedang membuat komitmen untuk hanya melayani Allah orang-orang Ibrani, sebaliknya dia sedang mengakui bahwa Allah berkuasa. Dan dia memerintahkan rakyatnya saudara Ayat yang ke-29 di sana dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dengan cara demikian. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Bukan hanya akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui keperkasaan dan kedaulatan Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego itu, tapi raja mengeluarkan titah, siapapun dari bangsa manapun yang berani menghina atau melecehkan nama Allah dari Sadrak, Mesak dan Abednego ini, maka dia akan dipenggal saudara. Siapapun yang melawan Allahnya dan Sadrak, Mesak dan Abednego, dia akan berhadapan dengan penghukuman raja. Nebukadnezar tidak menyuruh rakyatnya untuk membuang semua dewa-dewa lain, tetapi menambahkan yang satu ini adalah Allah pada daftar yang sudah ada saudara. Ayat 30 kita baca tadi, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Di manakah Daniel dalam cerita ini? Mungkin kita bertanya, Alkitab tidak mengatakan, tetapi ada beberapa kemungkinan. Saudara mungkin bertanya, lah Daniel di mana? Kok dia tidak ikut dihukum?
Kemungkinan dia sedang dalam tugas resmi di bagian lain dari kerajaan itu, ya, atau kemungkinan dia juga ada, tetapi karena dia adalah seorang penguasa, maka para pejabat itu tidak menuduh dia dengan hal yang tidak sujud untuk menyembah patung tersebut. Atau kemungkinan dia juga sedang ada di ibu kota untuk menangani masalah pemerintahan, sementara Nebukadnezar sedang pergi. Kemungkinan dia dianggap bebas dari keharusan sujud menyembah patung itu karena reputasinya dalam mengartikan mimpi-mimpi melalui Allahnya. Entah Daniel ada di mana saat itu, ya, tidak terlalu jelas Alkitab menceritakan, tetapi yang pasti, ya, Daniel juga tidak akan menyembah patung itu. Ya, jadi memang di sini tidak dicatat, saudara. Daniel kenapa nggak ikut dalam kisah ini? Ya, mungkin, ya, secara, ya, tafsiran banyak yang berpikir dia mungkin sedang ada tugas keluar kota, ya, mewakili Raja Nebukadnezar karena dia adalah seorang, ya, yang dipilih menjadi wakil raja. Tetapi, ya, tidak dicatat juga, itu hanya perkiraan saja. Yang pasti kalaupun Daniel ada, dia tidak akan mungkin menyembah, ya, kepada dewa buatan Raja Nebukadnezar itu. Saudara, saya percaya ketika iman kita diuji, ketika ketaatan kita diuji, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ya, mari kita tetap mau berpegang kepada iman percaya. Hari-hari ini ada begitu banyak ketakutan di sekeliling kita. Jangan saudara menukarkan iman percayamu dengan ketakutan, dengan intimidasi. Itu sama saja dengan kita tidak mempercayai Allah. Waktu kita takut berlebihan, itu sama dengan kita meragukan Tuhan. Orang yang takut, kata firman Tuhan, itu tidak beriman kepada Tuhan. Orang yang khawatir tidak beriman kepada Tuhan. Ya, karena itu hari-hari ini mari saudara kita berusaha untuk, ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Dengan keadaan di sekeliling yang kita lihat hari-hari ini begitu bergejolak, apa yang harus kita lakukan? Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk berdoa kita harus tenang. Kenapa? Karena hanya orang yang tenang yang mempercayai Tuhan. Hati-hati, jangan sampai hari-hari ini, ya, mungkin kisah seperti Sadrak, Mesak dan Abednego sudah tidak terjadi ketika kita disuruh memilih menyembah Allah atau dewa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari kita menyembah ketakutan kita. Kita tunduk kepada ketakutan sehingga setiap hari kita dibuat takut, kita cemas, kita tidak bisa tidur. Ya, kita harus melepaskan diri dari intimidasi itu, saudara. Karena kalau tidak, itu artinya engkau menyembah kepada rasa takutmu dan bukan kepada Allah. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan agar kita sungguh-sungguh percaya dan melihat janji-janji firman Tuhan. Hari-hari ini tidak ada yang lain yang dapat kita andalkan selain hanya berpegang kepada firman-Nya, ya, hidup benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan mau, dan jangan pernah meragukan saudara bahwa Dia Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala macam tekanan termasuk maut ataupun kematian. Ya, ingat Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Karena itu saudara tetaplah percaya, tetaplah berserah, dan tetaplah berharap pada Tuhan. Jangan takut, percaya Tuhan sanggup melepaskan, membebaskan kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang layak untuk ditinggikan, diagungkan. Satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau yang berdaulat Tuhan atas segala manusia. Engkau Allah atas segala raja. Bahkan Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu malam ini kami menyatakan dengan iman di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, Engkau berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan.
berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kau Tuhan yang berdaulat atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa, Engkau berdaulat bahkan dalam keluarga rumah tangga kami. Engkau berdaulat atas suami, atas istri, atas anak-anak. Tuhan yang pegang kendali hidup dan hati kami. Engkau yang sanggup membuat para suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, para suami bertobat menjadi imam, istri juga menjadi penolong, anak-anak takut akan Tuhan, sehingga diberkati rumah tangga kami dalam pekerjaan usaha, masa depan anak-anak kami, bahkan jodoh mereka Tuhan yang pegang kendali. Bahkan kami menyerahkan Tuhan untuk anggota keluarga kami, seluruh keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, Tuhan, para single parent Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Di usia senja mereka Tuhan yang menyertai, Tuhan menghiburkan. Kau juga terus memberkati setiap mereka yang sakit. Malam ini setiap mereka yang terbaring sakit apapun Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau menjamah Tuhan. Bahkan mereka yang sedang terinfeksi COVID hari-hari ini, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan. Kami menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, bahkan sembuhkan jiwa kami Tuhan, agar tidak ada keputusasaan, kekecewaan, amarah kepada Tuhan, agar jiwa kami boleh diselamatkan. Berkati Bapa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup, persoalan, hutang piutang, pemulihan keluarga, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan segala kecemaran-kecemaran dalam kedagingan, bahkan yang terikat dengan minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, kami berdoa dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, yang terikat dengan obat tidur, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan, amarah, kebencian, dilepaskan dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya. Berkati juga setiap mereka yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan menjadi Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap mereka rindu punya keturunan ilahi. Tuhan berikan roh kemandulan kami tolak. Terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terus Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan semua yang ada di atas bangsa ini. Tuhan jagai bangsa kami dengan kekuatan dan daripada-Mu Bapa. Pertobatan yang daripada-Mu terjadi di atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati udaranya, diberkati gunungnya, lautnya, diberkati sungai-sungainya, diberkati rakyatnya. Hujan pertobatan tercurah sehingga Tuhan pulihkan bangsa kami. Tidak ada lagi Tuhan kekerasan, tidak ada lagi kami berdoa segala aniaya di atas bangsa ini. Segala roh korupsi, cinta uang dari para pejabat kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali buat bangsa kami melewati pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan, bahkan Tuhan melindungi setiap bangsa ini. Tuhan berkati juga Bapa untuk TNI, Polri, berkati juga dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan yang pegang kendali. Berkati juga tim medis yang terus berdiri di garis terdepan mengatasi COVID. Tuhan terus menyertai anggota keluarga mereka, jagai dalam damai sejahtera dan kesehatan daripada Tuhan. Kau juga terus memberkati untuk setiap bangsa-bangsa yang setia berdoa di mesbah doa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menjagai dan melindungi, berikan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap mereka yang setia berdoa. Tuhan pegang kendali atas kehidupan kami.
Hidup dan mati kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam dan merdeka.